wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Pradila, Prodi Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan memaparkan suatu materi yang dimana materinya yaitu berjudul penggunaan kalimat efektif. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa sih kalimat efektif itu dan kenapa kita harus belajar kalimat efektif. Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, mari perhatikan ilustrasi berikut ini. Kalau kalian lihat gambar ini, apa sih yang ada di pikiran kalian? Nah, betul sekali. Di dalam gambar ini, kita bisa melihat bahwa si pembicara ketika menyampaikan suatu pesan kepada pendengar atau penerima, pasti dia itu langsung paham. Oh, pembicaranya bicara ABC dan si pendengarnya pun mendengar ABC. Itu tandanya si pembicara itu sudah menggunakan kalimat yang efektif. Nah, selanjutnya lihat contoh berikut ini. Apa sih yang ada di pikiran kalian? Lihat wajahnya, lihat ekspresinya. Nah, gimana si pembicara ini menyampaikan suatu pesan kepada pendengar, tetapi pendengarnya itu belum paham apa yang disampaikan oleh pembicara. Itu artinya si pembicara belum menggunakan kalimat yang efektif, sehingga komunikasi yang dijalin pun tidak efektif. Seperti itu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu kalimat efektif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Nah, selanjutnya ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kelugasan. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama adalah harus lugas. Kelugasan dalam kalimat efektif itu mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu adalah pokok-pokoknya saja, tidak berbelit-belit dan disampaikan secara sederhana. Nah, yang kedua, ketepatan. Ketepatan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus jitu atau kena sesuai dengan sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian. Ciri-ciri kalimat efektif ini yang tidak tepat dan tidak menimbulkan multitafsir. Nah, yang ketiga, kejelasan. Kejelasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa kalimat itu harus jelas strukturnya dan lengkap unsur-unsurnya. Ciri-ciri kalimat efektif yang jelas strukturnya itu memudahkan orang untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, ketidakjelasan struktur bisa jadi menimbulkan kebingungan orang untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Nah, yang keempat, kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif itu mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Nah, untuk itu perlu dihindari bentuk-bentuk yang bersinonim. Nah, itulah mengenai ciri-ciri dari kalimat efektif. Selanjutnya, syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, harus sesuai dengan IAD atau ejaan yang disempurnakan. Syarat kalimat efektif harus menggunakan tanda baca maupun ejaan yang disempurnakan, karena IAD sendiri adalah kaidah utama dalam penulisan kalimat bahasa Indonesia, sehingga harus menggunakan kata-kata dengan ejaan yang benar dan efektif, dan juga harus menggunakan tanda baca yang tepat dan benar supaya maknanya jelas. Dengan memperhatikan fungsi penggunaan tanda seru, tanda tanya, koma, hingga titik dalam sebuah kalimat. Nah, yang kedua, sistematis. Susunan kalimat yang tepat atau sistematis termasuk syarat kalimat utama. Syarat kalimat efektif, kalimat yang efektif memiliki susunan utama, subjek, dan predikat. Yang ketiga, tidak ambigu. Nah, syarat kalimat efektif yang ketiga adalah sebuah kalimat yang juga tidak boleh bermakna ganda atau bersifat multitafsir. Jadi, Anda tak cukup memperhatikan penggunaan kata bermakna ganda, tetapi juga harus jangan membuat kalimat menjadi multitafsir ketika sedang dibaca. Nah, yang keempat, tidak bertele-tele. Penggunaan kata yang ringkas dan jelas juga syarat kalimat efektif. Maksudnya, penulis tidak perlu membuat kalimat yang bertele-tele dengan menghindari penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tak perlu. Nah, itulah dari syarat-syarat kalimat efektif.
Selanjutnya, unsur-unsur kalimat efektif. Ada beberapa unsur pembentuk kalimat efektif, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang pertama, ada subjek. Nah, subjek ini merupakan bagian klausa yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara atau pokok kalimat. Dengan kata lain, subjek itu merupakan pelaku atau benda yang menjadi topik suatu pembicaraan. Nah, contohnya yaitu Dina membaca buku di perpustakaan. Yang kedua, ada predikat. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, predikat sendiri merupakan bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Contohnya yaitu kata melompat. Nah, yang ketiga, objek. Objek itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan nomina yang melengkapi verba transitif dan klausa. Contohnya yaitu ibu berbelanja sayuran di pasar. Nah, yang keempat, keterangan. Keterangan merupakan kata atau kelompok kata yang dipakai untuk meluaskan atau membatasi makna subjek. Yang pertama ada keterangan tempat. Keterangan tempat ini merupakan kata yang menerangkan tempat terjadinya peristiwa atau suatu kegiatan tertentu. Yang kedua yaitu keterangan waktu. Nah, keterangan waktu ini merupakan kata yang menerangkan waktu terjadinya peristiwa atau kegiatan yang dilakukan subjek. Nah, yang ketiga yaitu keterangan suasana, yaitu merupakan kata yang menerangkan suasana atau situasi dari suatu perbuatan. Nah, itulah mengenai unsur-unsur dari penggunaan kalimat efektif. Pada contoh pertama, Ali sedang ingin ke Malioboro minggu depan. Pada kalimat pertama ini, ada kata sedang. Di situ membuat kalimat tersebut sangat tidak efektif. Nah, apabila kata sedang dihilangkan, maka tidak mengubah makna kalimat tersebut dan menjadi kalimat yang lebih efektif, seperti itu. Pada contoh kedua, melanggar lalu lintas sungguh akan membahayakan diri sendiri. Nah, pada kalimat kedua terdapat kata sungguh yang artinya menyengatkan, dan kata sungguh tersebut membuat kalimat tidak efektif. Dan apabila kata sungguh dihilangkan, maka itu tidak akan mengubah makna dari kalimat tersebut. Pada contoh ketiga, pelajaran bahasa Indonesia memang dibutuhkan siswa sekolah dasar. Nah, pada kalimat ketiga terdapat kata memang. Jika kata memang dihilangkan, itu tidak akan mengubah makna kalimat tersebut dan menjadi kalimat yang lebih efektif. Nah, pada contoh keempat, berbahasa yang baik dan benar sungguh penting dalam berkomunikasi dengan orang lain. Pada kalimat keempat, terdapat kata sungguh yang bersifat menyengatkan, dan jika kata tersebut dihilangkan, maka tidak akan mengubah makna kalimat tersebut. Nah, pada contoh kelima, piring merupakan alat perabot rumah tangga. Nah, pada kalimat kelima, terdapat kata alat yang membuat kalimat tersebut tidak efektif. Karena makna perabot adalah alat yang digunakan, maka kata alat membuat kalimat tersebut tidak efektif. Pada contoh keenam, para pemirsa televisi senang menonton sinetron. Nah, pada kalimat keenam, kata para membuat kalimat tersebut tidak efektif karena pemirsa merupakan orang dalam jumlah banyak dan para bermakna banyak. Pada contoh ketujuh, konser musik di alun-alun kota dihadiri banyak masyarakat. Pada kalimat ketujuh terdapat kata banyak yang membuat kalimat tersebut tidak efektif karena masyarakat bermakna banyak orang, sehingga jika kata banyak dihilangkan, maka itu tidak mengubah makna kalimat tersebut. Selanjutnya, contoh ke-8. Toko buku membaca memiliki banyak beragam pilihan alat tulis. Pada kalimat ke-8 ada kata banyak yang membuat kalimat tersebut tidak efektif karena makna beragam adalah banyak, ragam. Sehingga jika kata banyak dihilangkan, maka itu tidak mengubah makna kalimat tersebut. Pada contoh terakhir, yaitu jeruk, melon, dan salak merupakan ragam buah-buahan. Nah, pada kalimat ke-9 terdapat kata ragam yang membuat kalimat tersebut tidak efektif karena
Makna dari buah-buahan adalah ragam buah atau ragam jenis buah, sehingga jika kata ragam dihilangkan, itu tidak mengubah makna kalimat tersebut dan membuat kalimat tersebut menjadi lebih efektif. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita harus belajar penggunaan kalimat efektif? Tentu saja kita harus belajar penggunaan kalimat efektif, karena dengan penggunaan kalimat efektif, komunikasi yang kita jalin itu juga efektif. Karena kalau tidak menggunakan kalimat yang efektif, mungkin bisa terjadi suatu multitafsir ketika kita berbicara dengan orang dan memikirkan apa dan akhirnya terjadi kesalahpahaman. Bahayanya hanya karena dengan salah paham kalimat maka terjadi suatu konflik dalam sehari-hari kita, dan makanya kita harus belajar menggunakan kalimat efektif. Seperti itu. Baik, itu saja pemaparan singkat dari saya mengenai materi penggunaan kalimat efektif. Semoga dengan penjelasan saya tadi, teman-teman dapat lebih memahami mengenai kalimat efektif. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.